Salam KPOT. All Traders, sekarang ini kita sedang berada di Galeri Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Letaknya di Provinsi Sumatera Utara. Kawan-kawan pernah mendengar nggak nama Pangkotrat, Pangkalan Olahraga Tradisional? Nah, sekarang ini kita akan coba menggali informasi apa saja sih yang ada di Pangkalan Olahraga Tradisional. Kita akan mencoba mengenang masa lalu. Oke? Langsung saja kita coba berbincang-bincang dengan ahlinya. Ada Ketua Umum Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Provinsi Sumatera Utara, Abang Da Agustin Sastrawan Harhab. Kita tengok ya, kita cek dulu ke dalam. Sedang ngapain Bang Agus? Oke? Come on. Upaya kita untuk terus mengembangkan ini harus kita kuatkan supaya teman-teman itu juga bisa semangat, punya keinginan yang kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, aduh, ganggu nih. Boleh gabung Bang ya? Ya silakan. Silakan. Nampaknya seru nih. Lagi bahas apa Bang? Ya ini kita lagi berbincang-bincang dalam semangat untuk melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, kebetulan ini kita lagi mempersiapkan galeri ini agar nanti ini bisa lebih punya nuansa yang menarik lah ya di masyarakat. Masyarakat juga hadir untuk bisa bermain di sini. Kebetulan sekali nih Bang, Fahri lagi mencari sebuah informasi tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi melihat Instagram kan, banyak sekali tuh postingan-postingan tentang muncul kembali nih gairah semangat baru tentang permainan tradisional. Iya. Bolehlah kita sharing-sharing sih. Boleh. Senang. Mungkin terlebih dahulu permainan rakyat dan olahraga tradisional. Bisa menceritakan sedikit tentang apa itu sebenarnya permainan rakyat dan olahraga tradisional? Ya, jadi permainan rakyat ini adalah permainan yang lazim dimainkan oleh masyarakat, ya, dari aktivitasnya. Ini biasanya kalau kita lihat di anak-anak, gitu ya, anak-anak itu banyak bermain, ya kan, kemudian juga mereka bersama-sama dengan teman-teman untuk memainkan seperti engklek, kemudian ada tali, egrang ya, dan yang lain-lain. Nah, permainan-permainan rakyat ini dalam keseharian dimainkan oleh masyarakat itu dinamakan permainan rakyat. Nah, kemudian sedangkan olahraga tradisional adalah olahraga yang sangat melekat unsur budayanya. Jadi dia memang memiliki tradisi yang kuat dan pada saat itu dimainkan oleh para leluhur, kemudian terus menerus dimainkan oleh masyarakat sampai pada akhirnya difestivalkan, diperlombakan tuh. Dieventkan dan memiliki aturan-aturan yang baku. Nah, itulah konteks yang kita sering mendengar bahwa ada ternyata permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi sekarang ini sudah ada lombanya Bang ya? Sudah. Apa aja itu lombanya Bang kira-kira? Kalau di kita ini ada namanya Pekan Kebudayaan Daerah. Tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Ini berjenjang memang. Ada PKD tingkat kabupaten, kota, kemudian ada PKD tingkat provinsi dan juaranya nanti akan kita kirim ke tingkat nasional. Berjenjang sampai nasional Bang ya? Berjenjang sampai nasional. Ini kawan-kawan harus tahu ini ada sebenarnya lomba permainan tradisional sampai tingkat nasional. Keren. Ini Fahri lihat banyak atribut nih Bang tentang KPOT. Apa sebenarnya KPOT ini Bang? Nah, jadi KPOT itu adalah Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, disingkat menjadi KPOT. Lembaga berarti ya? Lembaga ya, sama dengan lembaga, tapi dikuatkan dengan komite. Jadi komite itu kalau kita sering mendengar kan KONI, Komite Olahraga Nasional. Tapi kalau KONI ini dia mewadahi olahraga-olahraga yang prestasi seperti modern, seperti badminton, silat. Nah, kalau kita lebih cenderung kepada permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, jadi konteks kita ini terus mengkaji tentang olahraga rakyat dan olahraga tradisional. Sudah berapa lama KPOT ini berdiri Bang? Nah, KPOT itu dulunya bukan komite langsung ya. Iya. Dulu kita berangkat dari namanya komunitas. Jadi komunitas olahraga tradisional itu lahir tahun 2012 atas semangat dan ikhtiar dari seluruh penggiat olahraga tradisional seluruh Indonesia, bernaung dalam sebuah komunitas. Ya, tujuan mereka adalah bagaimana warisan budaya ini, warisan bangsa ini tidak hilang. Jadi kelestarian itu tetap terjaga dan kemudian sampai nanti generasi selanjutnya juga ini akan tetap ada gitu. Yang dulu namanya KOTI. Ya. KOTI dulu namanya. Namanya dulu KOTI, Komunitas Olahraga Tradisional.
Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada. Nah, kebetulan memang Koti ini selalu beriringan dengan dulu namanya Formi. Nah, kalau sekarang kan sudah Kormi. Iya. Dalam beberapa agenda kegiatan festival-festival itu Formi dan Koti itu terus menggelar kegiatan. Nah, jadi keterwakilan daerah juga terlibat di situ. Ini menarik ini Bang. Untuk di Provinsi Sumatera Utara sendiri, KPOT ini bagaimana sudah pergerakannya Bang? Apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana progresnya di setiap kabupaten kota? Mari pengen tahu nih supaya teman-teman yang nonton bisa memperhatikan bahwasanya kita sama-sama nih sedang menggairahkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional. Oke, makasih. Ri, jadi begini, begitu ini saya lanjut tadi sebelum nanti kita bicara ke daerahnya. Jadi Koti itu dulu berdiri dalam upaya untuk pelestarian memang. Jadi semangat kita itu untuk terus membumikan permainan tradisional hingga akhirnya bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ingin membentuk Koti ini menjadi lebih kuat secara undang-undang. Jadi terbitlah Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan namanya tahun 2000 tahun nomor 5 tahun 2017. Pada saat itu di poin I dan J-nya itu permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dan alhamdulillah tahun 2019 kita sudah dikukuhkan menjadi sebuah komite. Dan saya waktu itu diundang langsung untuk hadir ke Bogor melaksanakan Munas pertama. Nah, jadi disitulah kita sebenarnya melihat semangat nih para pencinta dan penggiat, pengrajin olahraga tradisional hadir tuh. Ada 700 orang peserta waktu itu. Ya, luar biasa, dan mereka punya atribut-atribut yang khusus mereka bawa sumpitan, bawa egrang, bahkan ada Raja Egrang yang memecahkan rekor muri pada saat itu hadir juga di situ. Dia berangkat dari Jogja sampai Istana Presiden dan waktu itu disambut oleh Presiden langsung. Pernah lihat itu, Nah, pernah lihat kan? Iya. Nah, jadi itulah dia. Jadi semangat itu kuat. Saya secara pribadi waktu itu akhirnya terpanggil. Wah, ini perlu kita lestarikan, apalagi kita di Sumatera Utara kaya akan budaya Nusantaranya. Kita multikultur kan. Nah, jadi waktu itu kita pun bersepakat, berkomitmen bersama sekretaris Pak Agus Salim Samosir bersama tim juga yang lain. Ayo kita kembangkan ini, kita gairahkan. Nah, alhamdulillah ketika kita berjalan, beberapa agenda kita laksanakan, memanggil orang bahasanya, memanggil ketertarikan orang untuk ikut. Bahkan ketika kita bicara tentang olahraga tradisional, teman-teman daerah itu bertanya sama kita, daerah saya kapan ini dibentuk? Nah, gitu. Jadi alhamdulillah ini menjadi semangat kita, dan akhirnya hari ini KPOT sudah mengembangkan mengirimkan mandat sebanyak 28 kabupaten kota. Nah, 28 kabupaten kota ini saat ini ya. Mudah-mudahan yang nanti bahkan sudah dikukuhkan 12 kabupaten kota yang sudah di SK-kan. Nah, itulah, dan semua bergerak akhirnya. Daerah juga bergerak menggairahkan permainan dengan bentuk ada namanya pangkalan, kemudian ada namanya pojok bermain, ada namanya lapak tradisional, ya masing-masing lah daerah punya ciri khas tersendiri dalam upaya melestarikan permainan. Karena memang Pak Aris seperti masyarakat lah ya kan, melihat banyak kerinduan orang ini Bang terkait dengan permainan rakyat ini, permainan rakyat dan olahraga tradisional kan. Banyak sekali. Sudah ada lembaganya. Ini Pak Aris lihat galerinya juga ada. Mungkin bisa diceritakan Bang bagaimana galeri ini bisa terbentuk di sini. Nah, mungkin Taris ya. Galeri ini bisa terbentuk dari salah satu program yang kita buat ya. Program KPOT salah satunya itu galeri, dan bisa dilihat ini Pari. Ini galeri kita ya. Banyak macam-macam permainan rakyat dan olahraga tradisional yang kita tampilkan. Kita harapkan dengan adanya galeri, masyarakat yang di sekitar terdekat kita saja ini dulu bisa kembali untuk cinta dan bermain ikut serta melestarikan permainan tradisional ini. Gitu Bang ya. Iya. Kalau terkait dengan isinya lah, nah isi dari galeri apa saja sih permainan-permainan yang sudah dikumpulkan di galeri itu Bang? Kira-kira apa saja? Ini pada lihat ada gasing nih Bang. Iya. Ya, ini gasing.
filosofi ya di dalam permainannya. Pertama, main gasing ini dia harus lahir memiliki kreativitas, karena membuat gasing ini kan bukan sesuatu yang mudah ya, bukan hal yang mudah nih. Jadi dalam pembuatannya saja dia harus memicu kreativitas seseorang. Kemudian memainkannya juga bukan sesuatu yang mudah juga nih. Ini permainan ini mengasah kita dan melatih kita untuk fokus ya, bagaimana putaran gasing ini bisa terus bergerak selama-lama mungkin. Nah, kalau ini juga sudah di festival kan, ini sudah diperlombakan. Nah, jadi filosofi yang kuat dari sini adalah manusia bisa memahami bagaimana kehidupan itu terus berputar. Nah, kalau kita mau bertahan ya terus harus berputar dengan kencang, jangan berhenti. Nah, kalau berhenti ya sudah, kita masuk dalam fase yang stuck, harus diputar lagi. Jadi ini adalah filosofi. Jadi semua permainan tradisional itu punya makna filosofi. Kemudian kira-kira Bang, apa langkah-langkah dari KPOT untuk kedepannya nih? Dengan kawan-kawan ingin pelestarian ini memang benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh gitu. Apa saja langkah-langkah KPOT untuk melakukannya? Ya, nanti tolong ditambahkan oleh sekretaris. Yang pertama, kami bersama pengurus pastinya terus berkoordinasi ya dengan pengurus untuk memiliki komitmen yang kuat, kecintaan yang kuat terhadap upaya membumikan, menggiatkan dan melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Alhamdulillah 1 tahun berjalan KPOT Sumatera Utara, kita terus melaksanakan rangkaian kegiatan. Bahkan kita juga sudah terus mensosialisasikan KPOT ini atau olahraga tradisional ini kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, kita lakukan audiensi, kemudian kita ajak mereka untuk bermain. Ya, kemudian kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Kemarin kita audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian NU, Nahdlatul Ulama. Bahkan kita diundang oleh sekolah untuk bisa menjadi narasumber itu. Dan kita laksanakan juga kegiatan bersama komunitas pencinta alam di Sukulikap. Jadi rangkaian kegiatan KPOT Sumatera Utara itu ya sudah banyak, dan tentunya ini adalah upaya yang kuat untuk kita agar olahraga tradisional ini tidak punah. Karena semangatnya memang kita ingin semua masyarakat Sumatera Utara itu kembali ya, mencintai budayanya. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa, kekayaan bangsa yang sangat perlu dipertahankan, dan ini menjadi nilai plus ya bangsa ini. Bayangkan tuh di pusat itu sudah mendata 2.600 permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, tadi sekretaris sudah menceritakan kalau kita ini mungkin masih hanya sekitar 100-an, tapi kita tetap berupaya nih supaya kebutuhan 2.600 permainan rakyat yang ada se-Indonesia ini bisa hadir juga di galeri kita. Nanti saya bersama sekretaris akan ajak melihat ya bagaimana situasi yang ada di sini. Nah, itu dia, kalau kita pastinya tetap punya komitmen yang kuat agar pelestarian ini tetap dilakukan dan dibumikan oleh masyarakat Sumatera Utara. Boleh tambah sedikit dari memang untuk mengupayakan olahraga tradisional ini kembali bangkit memang dimulai dari kita sendiri. Kita akan cinta dulu terhadap budaya lokal kita. Ya, kalau berbicara apa yang akan dilakukan oleh KPOT Sumut, kita berbicara program, salah satunya itu kita ada namanya pangkalan Olahraga tradisional. Apa singkatan itu, Bang? Pangkotra. Pangkotra. Iya. Berarti ini pangkalan utamanya lah ya? Iya, pangkalan utamanya. Jadi kita ada beberapa pangkalan. Ini utamanya nanti kita ada di Petra ya, Komunitas Petra, di Sidoarjo, kemudian di Lapangan Merdeka. Setiap minggunya kita terus melakukan pemasaran seperti itu. Luar biasa, keren sekali ya. Pangkalan utama olahraga tradisional.
Boleh dong Bang Fahri diajak-ajak dulu melihat galeri kita ya, boleh ya? Boleh. Ya, supaya kawan-kawan bisa mungkin berkunjung nanti ke galeri kita, edukasi Bang ya, edukasi kemudian pengetahuannya terkait dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Boleh Bang? Ya. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian. Sekarang ini kita akan coba geledah dulu pangkalan olahraga tradisional. Oke? Ayo Bang, boleh Bang, tunjukkan Bang. Oke, nah Outriders kita akan perkenalkan kepada Outriders tentang galeri permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah ini ada trompa. Nah trompa ini sudah standar nasional yang sudah diperlombakan. Jadi ini sudah kita festivalkan di tingkat nasional dengan pekan kebudayaan. Lalu kemudian ini ada egrang. Nah ini egrang yang kita laksanakan untuk pemasalan. Masih sangat tradisional, dibuat dari bambu langsung. Nah kemudian juga ini ada tali dari karet. Nih biasanya anak-anak medie kalau kata orangnya kan. Ini didominasi sama perempuan nih biasanya pemainannya Bang. Ya. Tapi saya waktu kecil dulu juga suka kok main ini. Iya serius ya. Serius. Nah, lompat ya. Nah ini ada gasing ya. Kemudian juga ada congkla. Ini lebih seru nih. Biar coba sama Fahri juga. Nah ini ketapel ya. Ini sudah difestivalkan. Nah, Ini buatnya Bang dari apa ini? ini bisa juga dari kayu, ya kan? Ini yang sudah dibentuk ya, sudah dibuat oleh pengrajin, Cantik ya. cantik. Nah, jadi sudah dimodifikasi. Kalau yang manualnya ya dari kayu itu, nih, Ya. di atas. Nah, ini dari batang kayu. Tapi ya kekuatannya juga nggak kalah dengan yang sudah dibuat. Nah, Keren ya, mantap. nah ini ada congkla. Congkla ini juga sudah difestivalkan ya secara virtual internasional. Kemudian ini ada Ini paling keren ini Bang. kapal-kapalan. Kapal-kapalan. Ya kapal-kapalan dari Seng ya. Iya, iya. Ini dibuat pengrajin sudah. Ini ada egrang batok. Nah ini egrang batok juga sudah difestivalkan ya. Sudah difestivalkan. Nah kemudian juga ada apa lagi? Ini dari batok kelapa ya Bang? Batok kelapa. Dari batok kelapa ya. Dari batok kelapa. Nah, yuk. Nah, di galeri ini juga ada cafe, tapi kita buat namanya juga dengan coffee tea. Coffee tea? Coffee tea ya. Jadi kopi tradisional nanti dari Sumatera Utara, dari Madinah, dari Karo juga nanti akan hadir di sini. Jadi ini adalah fasilitas yang kita siapkan untuk publik yang mau berkunjung ke galeri. Mereka juga bisa menikmati makanan dan masakan khas Nusantara. Konsepnya tradisional. Konsepnya tradisional. Nah, kalau ini juga ada nih, ini pato lele ya. Nih, dulu sering main pato lele yang udah pernah bengkak tangannya, nah, gara-gara nangkap nangkap kayu. Ini dia. Ini pato lele. Nah, Banyak ya. banyak. Jadi kita sudah siapkan ini. Nah ini ada satu lagi nih, namanya popatokan. Nah popatokan ini, ya biasanya pelurunya pakai jambu dulu. Biji jambu yang muda ya. Ya jambu muda, jambu air ya. Jambu air. Ataupun bisa pakai kertas. Nah, Mungkin lebih aman pakai kertas mungkin Bang. pakai kertas ya. Karena Karena kalau kena lumayan sakit juga nih. iya. Nah kemudian yuk kita ajak melihat galeri. Ini ketua praktek. Nah ini egrang ya, ini yang sudah standar nasional. Tapi ini untuk anak-anak yang remaja, SD, SMP. Jadi standarnya sudah ada. Nah untuk yang dewasa itu, itu yang dewasa. Pak Arif Andi yang main ini loh Bang. Bisa ya? Iya bisa. Ya ini abang pun menguasai dulu waktu SD. Apa pernah main ini ngeri? Pernah ikut Coba Bang, festivalnya, coba. ya. Boleh dicoba Bang ya? Boleh. Ini filosofinya adalah melatih keseimbangan ya. Wih, memang keren ya. Dan Penggiat memang harus pandai Bang ya. baguslah. Masa kita bicara olahraga tradisional kita nggak bisa memainkan kan? Lucu juga kan? Iya. Pri? Nah, jadi kalau di festival itu sudah lari-lari di gini nih. Iya. Udah gini-gini dia, sudah atas masing-masing kan? Iya, iya. Nah, ini saya juga ajak Anda Outriders untuk melihat ya suasana dalam kafe. Di sini juga sudah banyak ornamen olahraga tradisional. Tapi pelan-pelan lah, nanti kita akan tambah-tambahkan lagi pada itu di samping kanan. Nah, jadi nanti kita buat bingkai, keterangan gambar,
contoh-contoh tentang permainan tradisional dan filosofinya. Itu yang ada di dalam bingkai itu. Itu kan permainan ular naga ya. Ular naga ya. Ular naga. Nah, itu karya dari mahasiswa kita yang pernah kita suruh untuk bicara tentang tradisional. Berarti galeri ini juga ada nilai-nilai edukasinya bang ya? Ya, kita berharap semua orang dia bukan hanya tahunya bermain ya kan, Jen? Iya. Dia tapi bisa menceritakan tentang manfaat Dari permainan tradisional itu. Nah, inilah dia nuansa kafenya. Jadi kalau Outriders itu pingin menikmati kenangan masa lalu, bisa bermain di sini. Nah, kebetulan itu ada catur. Oh iya, catur ya. Itu juga dari kayu. Ya, dalamnya itu dari kayu. Oke, ini adalah bagian dari fasilitas galeri. Nah, tapi ini masih belum lengkap. Nanti kita akan benahi pelan-pelan. Ini ada yang membuat pandangan Pak Hari tertarik Hari melihatnya bang. Nah, yang mana? Ini apa namanya ini bang? Ini kan Ini boleh dipegang bang ya? boleh. Jadi ini sebenarnya adalah tempat gateng. Atau tempat-tempat batu kecil-kecil, biji-bijian. Nah, cuman ini lagi kosong memang dalamnya. Nah, Jadi bisa dipergunakan multifungsi ya, sebenarnya. ini bisa tempat Air bisa air. Air nggak bisa lari kan. Nggak bisa. Kalau air minum di coffee oke aja. Jadi ini bagiannya nih ada gelindingan. Kemudian ini tagline kita, Lestari budayaku, pugar bangsaku dengan tangan seperti ini. Nah, ini juga ada di peralatan kita di belakang ya. Karena di belakang kita punya workshop nih, tempat pembuatan alat-alat olahraga tradisional. Nah, ayo kita ajak lagi Anda untuk melihat ragam ya. Keren sekali bang ya. Nah, ini juga kita jadikan kantor. Jadi di sini KPOT itu berkantor di sini. Di mana nih letaknya nih bang? Di dalam. Tapi kita lihat di luar dulu lah ya. Boleh nih. Nah, ini ada meriam. Biasanya dimainkan masyarakat ini pada saat bulan puasa. Ini Wih. suaranya ini deras. Nah, Pak Hari dulu main ini juga nih bang. Ini biasanya pakai minyak lampu ya bang ya? Minyak lampu diisi ya kan? lampu, Baru pakai teplok. teplok ya. Biasanya gitu. Terus dibuat nanti pakai kayu supaya jangan mati apinya kan. Iya. Udah panas dia di Mantap Nah, sekali. ini ada gelindingan. Ini Pak Jokowi sama Ibu Negara ini sudah pernah main langsung ini. Iya. Wis, Pembukaan keren banget nih. Bukan olahraga tradisional. Nah, inilah suasananya, tapi memang kita masih terus berbenah. Baru di belakang ada workshop nih. Workshop ya? Mau dilihat di belakang. Oh, mungkin nanti kita bakalan gali lebih jauh Ya. nanti bang. Jadi inilah nuansanya. Kita berharap masyarakat yang rindu akan permainan tradisional, kemudian juga turut bersama kami untuk bisa melestarikan permainan ini. Mungkin Pak Sekretaris ada yang mau ditambahkan lagi untuk galeri? Ya, kalau harapan kita ya sebagai pengurus KPOT Sumut, kalau bicara galeri tadi sudah banyak dijabarkan oleh ketua kita. Teruslah kita cintakan budaya kita, dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, baru bisa kita memasyarakatkan, membudayakan, melestarikan, serta menggiatkan permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia itu sendiri. Sama-sama kita doakan ya teman-teman. Ya. Aduh, terima kasih bang. Ya. Luar biasa perjalanan serta informasi-informasi yang sudah Pari dapatkan dari abang-abang sekalian. Semoga episode pertama dari Pangkotran ini menjadi awal langkah kita ke depan untuk menggali, menggiatkan dan membumikan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Amin. Dan juga akan memberikan dampak positif bang Ya. tentang pemajuan kebudayaan terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Amin. Ya, amin. Kita berdoa bersama-sama ya, COVID segera berakhir. Karena memang sudah banyak sekali nih agenda dalam pikiran kita. Bagaimana upaya melestarikan ini? Ya, nanti kita akan roadshow keliling, baik sekolah, lingkungan, kemudian juga kantor-kantor pemerintahan untuk mengajak mereka untuk ikut terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan ini. Karena memang ini tanggung jawab bersama. Iya. Olahraga tradisional ini tak boleh hilang nih. Kita harus kuat, kita harus solid, kita harus komit, ya kan, walaupun dengan dinamika dan tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap optimis bahwa lahirnya kita, semangat kita untuk menggairahkan ini
tulus dari kecintaan yang dalam bahwa budaya Nusantara ini harus kita lestarikan. Nah, setuju ya? Jadi itu, nah kita tagline KPOT dengan tangan 3 jari. Boleh, salam KPOT ya. Salam KPOT. Ini adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini tujuan untuk manusia. Nah, kepada semua orang kita berbuat bermanfaat, dan ini adalah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi mulia sekali memang, dari mulai tanda simbol tangan. Keren Bang ya. Sampai logo itu punya makna. Salamnya aja ada filosofinya ya kan. Nah, itulah KPOT ya, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Boleh KPOT, lestari budayaku, bogar bangsaku. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, terima kasih. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah rangkaian perjalanan kita pada siang hari ini. Cukup luar biasa, sangat keren dan mantap. Ada galeri permainan rakyat dan olahraga tradisional di Sumatera Utara. Jadi kawan-kawan sekalian, silahkan kunjungi lokasinya di Jalan Sering nomor 27 Kota Medan. Di sana juga ada kafenya namanya Coffee OT, ada kantornya. Kawan-kawan bisa langsung coba bermain permainan tradisional, sungguh keren dan mantap. Jadi saksikan terus Pangkalan Olahraga Tradisional di episode-episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam KPOT.